Yang namanya orang jahat, orang baik, jelas beda. Itu di mata kita, dalam pandangan kita. Tapi dalam pandangan Tuhan, yang namanya orang jahat, orang baik, itu sama. Lakin mana ada Tuhan timbang pilih kasih ke makhluknya. Orang semuanya dirahmatin, dikasih rezeki. Malah iblis yang paling jahat Tuhan gak kasih rezekinya paling gede. Lagi si iblis sudah adanya orang soleh. Malah dari kecil, dari bayi, Tuhan sendiri yang ngasuh. Tuhan mau gantiin peran ibu bapak. Lagian ibu bapaknya si iblis sudah mati sewaktu dibantai malaikat. Kejadiannya sebelum Tuhan ciptain bangsa manusia, atau sebelum beradaan bangsa manusia itu ada. Jadi bangsa jin udah duluan tempatin bumi. Tapi bangsa jin waktu itu banyak pada gerok, pada barbar, pada ngebantah Tuhan. Ya biasanya orang hidup di dunia pada disuruh ibadah, bukannya pada nurut, malah pada barbar, paling suka ribut berantem, bikin onar. Padahal dikasih kitab mudah, dikasih rasul, itu rasul malah pada dibantai. Ya terang aja jadi malaikat pada ngamuk. Itu bangsa jin pada lari ke bilik-bilik, pada sembunyi, pada ketakutan. Ada yang lari ke gunung, ke hutan, pada nyebur ke laut, pada sembunyi. Banyak juga yang lari ke angkasa, sembunyi ke balik awan, pada cari selamat. Dan juga dari bangsa jin banyak yang mati. Dari situ ada malaikat yang nemu bayi jin. Ya udah terus aja bawa terbang balik ke Tuhan, buat serahin itu si bayi. Dari situ Tuhan yang urus, Tuhan sendiri yang ngerawat, ngededeng itu si bayi. Waktu itu si bayi namanya Azazil, belum iblis, udah gede jadi anak soleh, masih nurut ke Tuhan, malah pernah disayang Tuhan, kadang-kadang bisa membimbing malaikat buat jalan ibadah ke Tuhan. Dari situ jadi Tuhan makin sayang ke Azazil. Gitu udah dewasa, itu pangkatnya dinaikin lagi, tinggiin lagi dari langit ke langit. Saking ngebaktinya si Azazil ke Tuhan, malah Tuhan sempat kasih ilmu ketuhanan. Biar dikasihnya sedikit gak seberapa, tapi udah jadi si Azazil bisa lakuin perbuatan apa aja selevel Tuhan. Jadi si Azazil udah bisa cukupin apa aja kebutuhannya sendiri. Malah kan makin kaya raya, biar juga kadang udah jadi orang sesat. Segitu dasarnya, segitu hebatnya, malah jadi si Azazil tak kabur, lupa daratan. Kejadiannya sewaktu Tuhan kasih perintah ke orang-orang buat lakuin sujud ke Adam. Dari situ bangsa malaikat pada buruan sujud. Tapi si iblis kagak mau sujud. Dari situ Tuhan colek si Azazil. Tuhan bilang, ngapain ke sujud? Tuh orang-orang pada sujud. Dari situ Azazil malah ngeles. Tuhan kan udah ciptain saya dari api, lagi nanam dari tanah. Bagusnya juga saya Tuhan, masa saya sujud ke Adam. Setelah Azazil ngomong gitu, ngeledak jadi Tuhan murka. Dari situ juga si Azazil langsung dimaki-maki, diusir, dilaknat, dikutuk juga. Malah Tuhan sempat ngumpat ke Azazil. Itu Azazil disebutnya iblis, sekaligus jadi nama barunya. Segitu dasarnya Tuhan marah ke Azazil. Padahal tadinya Tuhan gak pernah marahin Azazil. Tapi sekali Tuhan marah, itu Azazil langsung diusir. Dari situ Azazil gak lagi pakai nama Azazil, tapi iblis. Jadi nama beken yang paling jahat. Tuh kan, si iblis saja yang tadinya orang baik bisa ngedadak jadi orang jahat. Malah ilmu ketuhanan yang pernah Tuhan kasih, iblis jadiin alat buat ngejerumusin manusia. Tapi sebaliknya, yang namanya orang jahat bisa aja ngedadak jadi orang baik. Malah para sahabat Nabi, baginda Rasulullah SAW, itu para sahabat dan ini bukan orang baik. Semisal kayak si Umar bin Khattab, ini itu bandit, tukang mabok, tukang cari ribut, bikin orang paling suka wrestling, kerjanya paling suka cari ribut, berantem, adu jotos. Tapi giliran jadi umatnya Nabi, jadi sahabat Nabi,
itu hati Umar ngedadak jadi paling lembut, paling bijak sewaktu pimpin bangsa Arab. Pokoknya itu jabatan selevel raja, selevel presiden. Malah itu Umar pernah ngamuk-ngamuk, bentak-bentak itu gubernur gara-garanya ngebecus pimpin rakyat. Satu hal yang paling menakjubkan dari kepemimpinan seorang Umar bin Khattab, mau aja bawain sembako ke rakyatnya pakai badannya sendiri. Itu gandum sekarang berapa karung, Umar pikul sendiri, Umar panggul sendiri, terus langsung bawain ke rumah warga. Udah gitu sewaktu malam-malam lagi ngebahas soal negara bareng bawahannya, itu lampu masih nyala, tabiran bawahannya ngajakin bincang-bincang soal pribadi, itu lampu buruan dimatiin. Umar bilang, ini bahas kelas negara, kita nggak boleh pakai, kalian lagi ngomongin soal pribadi. Tuh hebatnya Umar bin Khattab, sang negarawan, bekas bandit, bekas orang jahat. Jadi kesimpulannya, kita jangan begitu mudah menjudge orang karena tampilan buruknya. Kita pun sebaliknya, jangan terlalu mengagung-agungkan orang, apalagi mengidolakan orang hanya karena tampilannya yang kelewat baik. Jadi sewajarnya aja.